percaya deh, ibu udah gede tuh, nih anak udah gede, ibunya akan dilempar ke panti-panti werda, Pak, dilempar ke panti jompo. Lihat tuh di India, di India itu nggak ada agamanya tuh, orang umur 23 namanya nihilan. Mau tahu nggak, ibunya sampai diajukan ke meja hijau emaknya mau dihukum. Anak 23 tahun laki-laki namanya nihilan di India baru kemarin itu emaknya dilempar, mau tahu nggak, mau diadilin ke meja hijau. Kesalahan emaknya apa? Ternyata emaknya kesalahannya adalah ngeberanakin dia nggak pakai izin dia, ngelahirin tuh anak itu dihilang nggak pakai izin dia, kan gila tuh anak. Emaknya beranak izin dia ada. Tuh lihat, banyak juga anak-anak yang dewasa, yang hebat, yang kaya raya. Nih banyak anak-anak nih, ibu-ibu sedang punya anak. Bu, percaya sama saya, masukin ke madrasah, cepet masukin ke pesantren, cepet ditempatin al-insyirah. Ini kelihatannya wajah-wajah orang pada mau pergi haji nih kelihatannya. Amin. Kelihatannya. Ada yang belum pergi haji? Banyak yang pergi haji, udah belum? Coba yang belum pergi haji angkat tangan. Yang tinggi. Berdiri. Banyak juga. Kalau ada orang yang mau pergiin haji, ngeberangkatin haji cuma-cuma kagak bayar, mau nggak kira-kira? Mau. Gue juga mau. Emang lo aja. Mau pergi haji nggak? Mau. Saya lihat, saya bisa baca hati kamu semua. Benar. Ibu kalau pergi haji, saya kasih amalan, mau nggak? Mau. Baca tuh surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu pagi-pagi, dengerin sayang-sayang nih. 5 tempat acara. Ini saya terakhir di sini. Ada 2 tempat di malam, yang satu kirim asisten, saya yang pakai. Oi. Stop. Emang saya belum darah. Bu, saya kasih amalan. Baca surah Al-Ikhlas 21 pagi, 21 siang. Dengerin nih, 21 malam. Yang kedua, baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah 21 pagi, 21 siang, 21 malam. Yang ketiga nih, pertama buka surat Al-Ikhlas, kedua buka surat Al-Insyirah. Dek. Nanti sebentar sayang. Nanti dulu ya. Maafin lah. Ya nanti ya nak. Tuh kalau saya udah tampil harus udah ready. Kalau makanan beredar, air beredar, saya bingung jadinya. Saya juga mau makan juga tadi. Sampai di mana sayangku? Sampai di mana sayangku? Al-Insyirah. Pertama buka surah Al-Ikhlas 3 kali pagi, 3 kali siang, 3 kali malam. Kedua buka surat Al-Insyirah. Ini masjid Al-Insyirah nih. Buka pagi 21, kemudian buka surah Al-Insyirah, kemudian siang 21, malam buka Al-Ikhlas, buka Al-Insyirah. Yang ketiga buka surat Tanah Girik. Berapa meter lagi? Ada 5.000 meter. 2.000 jual. Sekeluarga pergi haji, 3.000-nya bagi anak-anak. Amin. Ngapa diam-diam? Amin. Ini kelihatannya orang-orang ahli surga nih semuanya. Amin. Kelihatannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tanya dong Pak Kiai, kok kami ahli surga? Kok Pak Kiai bisa bilang begitu? Kenapa kami ahli surga? Tanya dong begitu. Ini kelihatannya ahli surga nih semuanya. Tanya dong kenapa gitu. Ini ahli surga semuanya nih.
Kenapa Pak Kiai? Saya bisa tahu ahli surga itu kata Nabi ada 4, arbaun min ahlil jannah. Dengar ini, yang pertama ahli surga, saya bisa tembus hati kamu semua nih. Ahli surga yang pertama wajhun malihun, wajhun malih, wajahnya itu bersinar berseri-seri, cakep itu. Tuh saya bersinar tuh berseri-seri, tuh bersinar tuh bersinar tuh. Karena ada hati bersih lampu. Ini bener juga ya. Bener juga lampu ini. Habis gajian. Wajhun malihun, wajahnya berseri-seri karena hatinya inner beauty, wajahnya outer beauty. Cakep di hati dan cakep outer beauty, cakep di luar, wajahnya bersinar. Amin, alhamdulillah. Amin. Yang kedua nih ahli surga nih. Yang kedua nih, walisanun fasihun, lidahnya fasih, kalau ngomong nggak pernah nyakitin hati tetangganya. Betul kagak? Dijaga tuh lidah. Dulu ada yang mengatakan dalam satu peribahasa, lidahmu adalah harimaumu. Betul? Sekarang hati-hati, jarimu adalah petakamu, gadget, fitnah, pakai ini menyebar luaskan hoax. Lidahmu itu, lidah yang fasih itu ahli surga. Nggak boleh dengan selawat nyamber. Assalamu Zainal Anbiya. Stop. Nyamber kan ahli surga. Salatullah salam ala taha rasulillah. Nah, stop. Yang penting saya nyambernya itu tuh ahli surga. Amin. Lidahnya fasih, wakat yurja lidah isyafi burun wala buruli majul halisan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan sembuh. Tadi sembuh. Tapi lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Tolong lidah jaga. Ahli surga bisa menjaga lidah, nggak pernah nyakitin hati orang lain. Tetangga beli kulkas, puyeng pakai koyo gitu. Besok dapat kabar lagi tetangga beli mobil yang baru, langsung masuk ke rumah sakit. Iya. Besoknya ganti mobil lagi, langsung ke ICU, intensive care unit. Pak, tetangga beli helikopter, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Nggak boleh hatinya dengki, mulutnya kadang-kadang ngomongin tetangga, nggak boleh. Itu ahli surga, lidahnya fasih, selalu baca Quran, baca selawat. Amin dong. Amin. Yang ketiga ahli surga itu adalah wa qalbun taqi, hatinya takwa. Biar dia hujan, tetap dia kumpul maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. bukan jadi halangan, rintangan, tetap dia datang. Dia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Sembah dulu Allah, baru kita minta tolong, betul? Kerja dulu baru dapat gaji, bener nggak kira-kira? Tanam dulu padi baru kita bisa panen, betul? Ceramah dulu baru kita dapat Amplop. pahala. Amplop lagi, malu-maluin gua aja lo, amplop lagi. Pahala, 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 amplop lagi. Saya mah ceramah Pak Adit, Pak Agus, Pak Ewe, sorry nih, ceramah saya di mana-mana. Oh, sorry, nggak pernah mikirin amplop. Keren. Amplop tiap malam saya buang ke sampahan. Yang penting isinya. Dia mah suzon. Saya pernah ceramah, Pak Adit ceramah di Indramayu, di Bupati. Saya nggak dikasih apa-apaan sama dia. Ajudan pulang antar saya, nggak dikasih amplop, enggak. Transfer. Tapi nggak mikirin, dengar lu, nggak mikirin. Saya bilang sama istri saya, mah kita ikhlas. Nggak selamanya orang ngasih kok. Iya Pak, kita ikhlas. Alhamdulillah. Besok pagi saya sarapan kan, mah Papa mau nyarap. Pakai apa Pak? Ya apa aja. Makan Pak, ikhlas. Bener juga ya, gua bukan malaikat ya.
bukan malaikat, manusia. Iya bener juga nih, perlu beli sayur, perlu beli bener juga. Tapi saya nggak pernah mikirin tuh. Iya karena berdua, iya karena selain no venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil. Kan ittaqillah haitsu ma kunta wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, amin dong. Amin. Siapa orang beriman kepada Allah nih, wa ma yattaqillah, siapa orang bertakwa kepada Allah dikasih solusi jalan keluar, amin. Amin. Jalan keluarnya kemana? Wajar zukhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Yang penting nating tulus lillah wa fillah karena Allah. Apalagi dakwah itu, sorry nih, ada penceramah dakwah pakai dibajetin. Saya paling nggak demen begini dong. Penceramah pakai budget, ditarifin, nggak demen. Kalau penceramah minta amplop, maaf buat dakwah, itu nggak bagus akhlaknya. Tapi lebih nggak bagus lagi, murid ngundang kagak ngamplopin guru. Kena deh. Pak Adit, enggak Pak, bercanda Pak Adit ah. Sampai di mana gua ngomong tadi? Amplop. Takwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar, amin dong. Amin. Saya kasih nasihat, kalau kita ngaji sama kiai-kiai kita nih, para ustadz kita, hidup yang paling jempol berkah. Amin dong. Amin. Ustadz Tanah benar nggak berkah? Berkah itu apa? Tanya dong saya. Ustadz Kiai, berkah itu apa? Tanya dong. Pak Kiai, berkah apa? Hah? Hah? Aduh, jadi sopir ini. Ngomong apa ngomong? Ya. Pak Kiai, berkah itu apa? Nah, gitu dong, aktif. Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Amin. Buat apa kerja gaji 5 juta kagak berkah, ngapain, betul nggak? Betul. Lebih baik gaji 100 juta tapi berkah. Amin. Amin, kenapa lo ketawa aja? Alhamdulillah. Kalau orang yang berkah biarin makan pakai sambal, biarin. Yang penting lalapnya ayam goreng. Wah. Adik-adik sayang, ngomong yang ikhlas nih. Sorry, kamu jujur. Kamu biar otak kamu biar jalan, biar normal. Tangan kanan Pak Kiai, Bu, tangan kanan saya yang kanan nih ada ayam goreng kampung. Ya, kiri ya. Sebelah kiri saya, Andeka, ada oncom goreng Bandung. Coba jujur kamu nak, semua kompak. Mau pilih ayam apa pilih oncom? Pintar, itu normal tuh. Belum tentu makan ayam itu enak, karena 5 hari lagi mau dieksekusi mati. Nggak enak. Biarpun makan pakai oncom, 5 hari lagi mau jadi pengantin baru. Jadi kalau orang yang berkah tuh, biarpun makan pakai oncom, rasanya rasa oncom ayam lagi. Biar ceramah di sini kayak begini nih jawabannya nih. Makan oncom rasa oncom, tapi tenang. Makan oncom rasa ayam. Bu, makan oncom rasa oncom, makan ayam rasa ayam. Ada yang tenang, ada yang nggak tenang, betul kan ya? Laisal gina an kasratil arad, inna ghina nafsi. Bukanlah dikatakan orang yang kaya itu orang yang kaya harta, kaya duit, belum tentu. Tapi inna ghina nafsi, orang yang kaya itu kaya jiwa, kaya hati. Ayo, adik-adik sayang, kaya hati. Berapa banyak orang kaya yang uangnya triliunan? Ayo, dia punya penyakit diabetes mellitus, asam urat, kolesterol, LDL, HDL, trigliserida, punya penyakit miokard infarkt, sel otot jantungnya rusak, bener. Odem paru, Bu, paru-parunya kerendam air, membengkak dia punya badan, bengkak dia punya badan, bener, bengkak. Bengkak punya badan. Itu yang saya sehat, alhamdulillah. Renal failure, gagal ginjal, duitnya triliunan, tapi makan masya Allah, dia kepengen makan di Jerman.
makan pagi itu di Jerman. Dia punya jet sendiri. Punya jet sendiri adik-adik. Makan pagi breakfast di Jerman. Makan siang di Inggris. Makan malam di Perancis. Duitnya banyak, yang dia makan enggak semua dia makan, tidak, kecuali yang dimakan hanya nasi sedikit ditimbang-timbang dulu, kemudian lauknya hanya sayur bening saja, sayur ketimun. Makan ketimun di Jerman. Kenapa? Karena dia penyakit. Habis itu dia makan, cuci mulutnya sepotong apel malang. Saudara, mending kita nggak punya duit triliunan, makan bebas, pakai ikan peda, ayo, betul nggak kira-kira? Pakai jengkol, pakai ayam nambah, senang, itu namanya sehat. Health is better than wealth. Bos, sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Asyah agla minat dunia wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Alhamdulillah. Oh, lihat, saya lihat, masya Allah tadi Pak Adit, sebelum saya kemari, adik-adik sayang, nak sayang, jangan berantem. Saya baru tadi lihat di rumah sakit MMC, saya lihat sambil doain, itu orang teman saya sakit. Pas saya mau nengok, Bu, itu berjejer yang namanya di pasien di ruang ICU, intensive care unit. Saya lihat, ya Allah, ini di hidungnya ada selangnya, mahal, sehat. Hei, nak sayang, satu orang di sini nih, biar ada nak, Bu, bilang. Saya lihat, Bu, di hidungnya tuh orang semua pada pakai selang, selang segede telunjuk masuk ke hidungnya. Itu namanya selang, saya catat tuh, selang nasogastric tube. Di mulutnya Pak ada selang segede jempol, selang namanya selang endotracheal tube, nasogastric tube, endotracheal tube. Saya lihat di tangannya ada infusan, jarum sini, infus, ya. Kemudian namanya IV line ke pembuluh darah. Di dadanya ada dibor dadanya itu. Mau tahu gak, masuk selang segede kelingking, itu namanya myocardial infarct. Itu yang namanya masya Allah, selang segede jempol langsung masuk ke jantung. Kalau orang-orang pada nengokin Pak, dia nangis. Kenapa? Karena depan mata dia sudah ada tulisan kata mati, takut. Biarpun dia mau mati, bahwa kita semua bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul. Death is the grand leveler. Bahwa kematian sebagai alat perata raksasa. Betul kagak kira-kira? Semua pasti mati, siapapun orangnya, betul nggak? Makanya nggak boleh sombong. Kira-kira bisa nggak malaikat Israel datang, kita semua dicabut rame-rame? Kira-kira bisa kagak? Bisa. Kalau mau mati lampu satu aja tuh, kita pencet knopnya, secret, stop kontak, mati satu. Kalau kita mematikan semuanya ini lampu dari pusatnya, secret, mati semuanya. Bisa kan? Bisa. Israel datang bisa nggak mencabut kita semua rame-rame? Bisa. Bisa. Tapi kalau semuanya meninggal dunia, besok koran ada TV rame kali ya? Rame. Jamaah Masjid Al-Insyirah, Serang Baru, ya. Kota Serang Baru. Tiba-tiba datang Israel tanpa kompromi ke Masjid Al-Insyirah. Semuanya dicabut. Meninggal dunia, kurung buka, innalillah dan seterusnya. Kecuali yang hidup hanya penceramahnya saja. Hei, masih koma. Kalau gua yang hidup sendirian, siapa yang mau nganterin gua? Kan begitu. Siapa mau berkatin gua? Siapa mau gua? Alhamdulillah. Gua malu tuh ngomong, malu gua. Bisa kan Israel? Betul nggak? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba di hadapan mereka, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Walaupun hanya sesaat,
la syarfan wal adlan, nggak ada negosiasi, nggak ada bergening. Maaf, kontrakan dunia udah habis. Makanya kita kudu sadar semua, adik-adik sayang, harus sadar semua, tafakur, tadabbur, tasakur, mikir bahwa dunia cuma sebentaran. Mungkin bisa malaikat Israel nunggu di rumah kita masing-masing, bisa nggak ya? Bisa. Bisa nggak di rumah kita nungguin di Israel, bisa nggak? Bisa. Bisa. Yang pojok jawab, ngomong ke yang pojok, kita jangan pulang, kita nginep aja rame-rame di masjid. Tetap disamperin. Iya. Iya betul lah. Man syaba alih syekh syaba alih pak. Man syaba alih syekh syaba alih. Makanya sholat yang benar tuh. Sholat. Kita mati kapan aja biarin. Yang penting kita udah siap. Jangan dipukul-pukul nak sayang. Nak, jangan dipukul-pukul. Harus. Dari Pak Adit. Namanya banyak anak-anak ya. Anak naon. Tenang naon. Kumaha ada ramang sedaya. Saya. Iya kabarnya. Nah, halo po, halo ayah. Iya, man syaba alih syekh syaba alih. Siapa orang yang membiasakan masa mudanya begitu, matinya begitu. Ada orang yang hobinya zikir, matinya zikir. Amin. Amin. Ada orang yang hobinya sholawat aja, meninggalnya di sholawat juga. Amin. Ada orang yang hobinya main gaplek, matinya main gaplek. Lo bilang amin, awas lo ya, awas lo ya. Nauzubillah min. Kita nggak tahu meninggal. Saya punya berita, saya baca berita gede banget di media. Seorang direktur, Pak, seorang direktur sedang main golf di Rawamangun, Jakarta. Golf, Bapak tahu nggak? Itu orang Islam Muslim, hari Jumat jam 12 siang main golf. Orang pada Jumatan dia main golf. Jam 12 siang cuaca mendung, bisa bergedek tuh orang. Surah gedek emang kayak begitu, gedek angus seketika tuh orang. Bayangin coba, temennya bilang begini, alhamdulillah teman saya meninggalnya hari Jumat kesan bergeledek. Tahu, alhamdulillah lagi wah. Coba kalau ibu-ibu lagi ngaji, ya Allah, ada tuh lagi sujud, ada meninggal. Husnul lagi sujud, bayangin coba. Lagi baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal ala siratim mustaqim. Innalillah, meninggal dunia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah. Meninggal, ada husnul. Lagi sujud, bayangin coba, wafat. Kapan saja wafat, biarin, it's okay, no problem. Idza jana alaikal lail hal ta'isu ilal fajri. Kalau datang waktu malam nih, ntar nih, Bu, Pak, waktu malam datang adik-adik, nih malam. Nih, apabila datang waktu malam, idza jana alaikal lail hal ta'isu ilal fajr. Apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Belum tentu. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Fakamin sahihin mata bigarilah. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab. Fakamin sakimin asahinan min dahri. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai gini hari masih hidup. Fakamin fatan amsa wa asbaha dohikan. Berapa banyak anak muda yang sore-sore tertawa terbahak-bahak, besok pagi dia meninggal karena terlampau banyak oplosan. Solar diminum, pakai autan, pakai coca-cola, obat nyamuk diminum, solar buat truk, hangus, hitam. Silakan Anda berkata, man asya alfan wa alfain, saya hidup 1000 tahun lagi, ngomong silakan. Wa alfain, 2000 tahun lagi, ngomong silakan. Tapi la budda min yaumin yasirul qabr
mau nggak mau pasti dia akan masuk menuju ke kuburan. Betul tidak kira-kira? Betul. Makanya hidup nggak boleh sombong. Ya, kadang-kadang masya Allah ngaji paling belakang, ngaji paling pas baru dibeliin gelang keroncong sama lakinya paling dan depan. Udah gitu ngomongnya begini lagi, ibu-ibu maju dong, keroncong maju, ayo maju, keroncong maju dong. Nggak boleh begitu. Yang sombong hanya milik Allah. Makanya hari ini ayo sama-sama kita comeback juga kepada Allah. Nih, introspeksi diri, tafakur dong, berpikir dong bahwa hidup dunia sementaran kok. Tadabur, introspeksi bahwa semua punya dosa, punya rona kok. Tasakur, perbanyak terima kasih, banyakin syukur sama Allah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, jangan menyerah. Kata siapa itu? Demasif. Barusan kata Agus Dermawan barusan. Syukuri apa yang ada, hidup adalah semuanya dong. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Cakep, pintar lo, apa semuanya lo. Jempol syukur itu ternyata Demasif ambilnya dari surah Ibrahim ayat 7. Syukur tambah, amin dong. Amin. Kagak syukur, azab Allah sangat pedih dan sakit. Kalau bersyukur ditambahin, betul nggak kira-kira? Betul. Makanya bapak-bapak, diam nih ibu, diam, duduk nak, duduk. Bapak, saya kasih sedikit resep. Syukuri akan nikmat istri yang sudah ada di rumah. Kalau bapak syukur sama nikmat istri yang sudah ada, nanti Allah akan rezekinya buat bini. Bukan bininya yang tambah, bukan. Tambah rezekinya buat bini yang ada di rumah, amin dong. Amin. Nah ini Allah janji tuh. Yang namanya bersyukur, insya Allah ditambahin rezekinya buat kita semua. Amin. Rezeki itu bukan hanya duit aja, uang bukan, sehat juga rezeki. Keluarga sakinah mawaddah warahmah juga rezeki loh. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah sekarang ini saya tanya nih, kenapa datang nih? Kalau kita nggak mikir, nggak tadabur, nggak tafakur, nggak tadabur, nggak tasyakur, maaf nih, semua banyak berbuat rona, berbuat noda dan dosa. Sorry, semua pada eksploitasong delum-padlum, eksploitasong denasong parnasong. Apaan tuh artinya? Apaan tuh artinya? Penindasan manusia atas manusia, negara atas negara. Coba kalau pada zalim aja kacau nih, ini hancur nih bumi. Allah kasih kiamat. Sekarang sudah terjadi kiamat doomsday. Doomsday itu kiamat sugro, kiamat kecil. Gempa bumi, betul nggak? Betul. Tanah longsor, betul? Betul. Kebakaran, betul nggak? Betul. Gunung Merapi tuh di mana tuh? Semeru. Terus gempa tuh di Sulawesi, banjir, bener nggak kira-kira? Nggak usah jauh-jauh tuh di Ancol ada banjir rob, naik itu air laut. Kata Nabi, di akhir zaman nanti akan terjadi khosfun wa mashun wa khosfun. Mashun itu penenggelaman bumi akan tenggelam. Kenapa? Akibat global warming. Es di kutub utara, penyanggah bumi nih, kutub utara selatan sana, gede es, udah mulai mencair sampai 2 juta kilometer. Dengerin nih, benar, Nabi dulu udah ngomong 15 abad yang lalu. Es di kutub utara selatan, gede itu es, penyanggah bumi. Mau tahu nggak? Ternyata sudah mencair sampai 2 juta kilometer. Akhirnya lautan itu penuh, daratan semakin rendah, banjir di mana-mana, sungai masuk ke laut ditolak. Tuh, akhir zaman. Sekarang udah kejadian, ya. Kemudian khosfun wa mashun, akan terjadi hujan batu, meteor nanti akan jatuh. Kenapa? Karena lapisan ozon sekarang sudah mulai menipis. Dulu, coba dengar baik-baik, yang namanya batu angkasa meteor datang, dia jatuh dari atas ke bumi, begitu ada lapisan ozon yang menangkisnya.
yang menyaring daripada meteor itu jatuh ke bumi. Lapisan ozon menakisnya gitu, langsung dia membal ke atas. Dia ke atas lagi kan, jatuh lagi. Terus dibalikan lagi oleh lapisan ozon. Ternyata pecah di angkasa jadi debu. Enggak jatuh ke bumi langsung. Sekarang udah mulai jatuh ke bumi. Ada berita tuh di Cirebon. Cirebon itu ternyata lapisan ozon udah menipis. Itu meteor jatuh ke bumi, kebakar tuh rumah. Nggak usah jauh-jauh, Duren Sawit, Jakarta Timur, Malakasari. Belum lama tuh jatuh tuh yang namanya meteor, hujan batu. Meteor jatuh, kebakar tuh rumah, benda angkasa. Di Tanjung Priuk, tahu nggak Tanjung Priuk? Belum lama tuh hujan batu juga, antara Satpol PP sama Mbah Priuk. Apaan tawuran? Hujan batu. Khasfun wa mashun wa qasfun. Ternyata tenggelam bumi, kemudian terjadi hujan batu di mana nanti, itu kata Nabi. Yang ketiga akan terjadi khasfun wa mashun wa qasfun, pengeroposan, osteoporosis pada bumi. Bumi itu keropos akibat dipaku bumi ada deh. Bikin hotel, jembatan, dipaku bumi, lama-lama keropos itu. Yang namanya bumi akan terbelah. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu hujirat wa idzal quburu busirat. Satu ketika tuh, maaf nih, langit tuh akan pecah. Yauma ya'ti la takalamu nafsun illa bi'izni faminhum syakiyun wa sa'id. Kiamat datang, enggak seorang pun yang bisa ngomong kecuali izin Allah. Tuh bayangin. Ternyata lautan akan tumpah, Quran yang ngomong. Kuburan Allah akan bongkar, bangkit semua. Ternyata Masya Allah, itu lautan pun tumpah, bintang-bintang pun akan berjatuhan. Sekarang sebelum terjadi seperti itu, yuk kita kembali, perbanyak kita salat, ibadah, kita zikir, bakti memang kita perbanyak, kita berdoa kepada Allah, bersatu. Jangan sampai kita, maaf, terjadi pecah belah di mana-mana. Tapi saya lihat, Masya Allah, saya bersyukur kepada Allah. Biarpun ini hujan cukup dari jam berapa Pak? Jam 4, ternyata luar biasa. Allahu Akbar. Makanya saya minta Bapak nanti ada yang bisa baca Quran, pandai Quran, satu orang saya minta. Ini sebagai Bapak buka surat 34 sekarang. 34, Ibu, siapa yang baca Quran tadi? Tolong siapa? Enggak apa-apa. Kang Nur. Surat Kang Nur. buka aja, buka dulu di HP ada kok. Surat 34. Ayo. Surat Saba. Nah, ya. Namanya surat Saba. Surat Saba itu di ayat 15, 16, 17. Saya minta dibacain coba. Ini namanya ngaji, ya, ngaji. Ya, bukan hanya ceramah aja. Walaqad lisabain laqad, coba. Laqad mana? Ayo Kang Nur. Nah, sini. Butuh ini enggak? Sini ayo. Oh iya. Laqad kana lisabain, ya. Mana bacanya? Ini. Udah hafiz nih Ustaz Ismail Karim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu dengar sambil yang perempuan baca artinya, yang laki baca surahnya, ayatnya, ya. Surah Saba ayat 15. Sekarang Ustaz, bismillah. Enggak apa-apa ya, saya sambil duduk menunggu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, murotal ya. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية Mikrofonnya. Ayo. جنتان عن Gini aja kali يمين ya. وشمال كلوا من رزق ربكم
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل حمد وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وأهل جازي إلا الكفور وجعلنا صدق الله العظيم. Dengan menyebut asmamu ya Allah. Sebentar, ibu bapak dengar baik-baik. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, terus? Sungguh Ya. bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan nyaman, Indonesia. sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Indonesia. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar, Allahu Akbar. dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon yang sidr. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang kafir. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa banjir? Terus jawabannya. Kenapa banjir? Kenapa kacau? Kenapa COVID nggak beres-beres? Bahkan mau datang COVID yang baru, varian baru. Kenapa COVID ditentuin oleh manusia? Tanggal sekian PPKM, tanggal sekian. Sedih Bapak Ibu. Itulah manusia. Nah, Allah mengatakan, laqad kana lisabain fi maskanin ayah. Sesungguhnya, dengar baik-baik, sesungguhnya bahwa di negeri Sabah itu, ibu tahu nggak, bapak tahu nggak Sabah itu? Yang terakhirnya, Sabah itu tahu nggak? Negeri Yaman. Dulu Sabah, sekarang Yaman, Hadramaut. Dulu subur dipimpin oleh yang namanya Ratu Belkis waktu zaman Nabi Sulaiman. Laqad kana lisabain fi maskanin ayah, bahwa di daerah tempat itu, kediaman itu, rumah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wasimal, ada 2 kebun, 2 surga. Kayak surga 2 kebun itu, jannatani ayyamini wasimal, sebelah kanan di sebelah kiri, subur banget. Saking suburnya tuh negeri Sabah itu, maaf, petani itu waktu mau petik aja gak usah pakai petik, tapi jalan ke sekitar kebun itu keranjang udah penuh dengan buah-buahan. Dan Allah enggak menjadikan serangga-serangga yang membuat busuk itu, yang naik pohon-pohonan itu. Bayangkan Bapak, yang namanya negeri Sabah itu dibangun oleh Ratu Bilqis, oleh Sulaiman, oleh Bilqis zaman Sulaiman. Itu ada bendungan yang namanya Bendungan Sa'dul Ma'arif. Bendungan Sa'dul Ma'arif itu
Untuk irigasi bersubur sebelah kanan 180, kanan 180, kiri 360. Semua seputaran itu negeri itu subur makmur. Makanya waktu itu Allah mengatakan janatani ayyamini wasimal, kulu, makan tuh mirizki rabbikum, dari rezeki Tuhan kamu. Suruh makan, alhamdulillah. Suruh makan. Indonesia kayak begitu, subur, gemah ripah, loh jenawi toto tentang keto raharjo. Makanya pejabat kita suka bilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini ayatnya. Kulu min rizki rabbikum, makan tuh rizki dari Tuhanmu. Kalau kamu udah makan, jangan pada berantem. From the people, by the people, and for the people. Dari rakyat untuk rakyat untuk rakyat, betul tidak? Betul. Itu demokrasi namanya. Kulu min rizki rabbikum. Tapi kalau kamu sudah makan dari rezeki Tuhanmu, Allah buat kamu semua, amin dong. Ingat, waskuru lahu, hendaknya kamu bersyukur lahunya kepada Allah. Syukur kepada Allah, insya. Coba jangan pulang dulu sebentar, ya, belum bubar, belum doa ini. Sampai di mana saya? Waskuru lahu, syukur kepada Allah. Nah, habis syukur kepada Allah, Allah tuh berikan tuh yang namanya ayat selanjutnya, baldatun thayyibatun warabun, negara yang subur makmur, kemudian Tuhannya Allah mengampuni rakyatnya, amin dong. Amin. Seharusnya Indonesia kayak begitu. Loh, di negeri Sabah gak begitu. Fa'arodu, mereka berpaling, ribut, rebutan kue, berantem. Fa'arodu, akhirnya Allah mengirim fa'arsalna alaihim sail arim. Allah kirim tuh yang namanya banjir bah yang besar, bendungan pakai pecah lagi, bendungan pecah. Itu masya Allah. Ternyata Pak Adit, itu bendungan pecah itu tergenang semua. Dawatai ukul khamtin wa afin wa syai'in sitri qalil. Ternyata Allah kasih dua kebun itu diganti, yang namanya ada wa badalnahum bi janataihim janatain. Kami ganti dengan dua kebun yang gak subur lagi karena